Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau selfie. Haha, tak lucu. Jadi hari ini saya mau kasih tahu dampak apa tadi? Dampak ini. Hei, diam. Dampak ini perkembangan kolonialisme dan imperialisme terhadap berbagai bidang. Jadi saya mau jelaskan yang itu. Sumbernya dari buku. Oke, yang pertama dampaknya pada bidang politik. Dalam bidang politik, para penguasa penjajahan Barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Maksudnya tuh gini, mereka tuh suka menindas warga kita. If you're doing it, stop it. Get some help. Pemerintah kolonial menjalankan politik untuk memecah belah. Jadi dia licik, dia mau memecah belahkan warga pribumi, disertai tipu muslihat atau tipu daya. Tipu dayanya nih semacam kayak gini, menghalalkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang melanggar norma-norma manusia. Dan berangkat dari memecah belah dan tipu muslihat itu, mereka sekalian memperluas kekuasaan mereka. Mereka tuh juga selalu ikut campur dalam urusan kerajaan ya. Misalnya kalau ada pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan tuh, mereka tuh ikut campur. Jadi mereka nih bertindak seenaknya gitu. Ini aku malas nih sama orang kayak gini. Jadi ujung-ujungnya penguasa pribumi ini jadi bawahan penjajah itu. Gak usah ngejek on. Nah, itu tadi yang bidang politik. Aduh, kejam. Untung sekarang sudah tak kejam. Oke, yang B di bidang ekonomi. Jadi kalau di bidang ekonomi ini penjelasannya mulai dari pada masa pemerintahan Deandels. Pada masa pemerintahan Dindels ya. Perubahan sistem pertahanan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Nah, telah membawa pada sistem perekonomian tradisional. Maksudnya apa nih? Dalam sistem modern, jadi tanah-tanah milik pribumi itu yang menjadi hak pemerintah kolonial gitu. Dan pada masa Raffles terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah. Jadi dari tanah raja dan penguasa lokal tuh ke pemerintah. Berarti pemerintah mempunyai kewenangan lah untuk menyewakan tanah. Lagi-lagi ini lumayan kejam. Dan karena perubahan ini terjadilah perubahan hubungan antara raja-raja sama kaulanya. Hubungan itu akhirnya jadi bersifat komersial. Dan dengan demikian nih, pelaku ekonomi adalah pihak swasta. Tuh, perdagangan bebas pun mulai dilakukan lah di mana-mana. Untung saya hidup di zaman milenial. Nice. Nah, dampak lain dari pemerintahan kolonial itu adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api. Dari Jakarta ke Bogor. Dan kereta api di Pulau Jawa dan sebagainya. Ya, membentuk kota-kota baru dan jalur kereta api. Nah, oke. Yang ketiga, dampaknya di bidang sosial budaya. Jadi, kalau yang sosial budaya ini dimulai dari mana ya? Nih, penjajahan bangsa barat di Indonesia secara tegas
telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Aku baru pakai Diskriminatif GB3. ini dia. Oke. Jadi orang-orang barat tuh memandang bahwa mereka yang berkulit putih itu sebagai kelompok yang kelas 1 gitu. Lalu kaum timur asing sebagai kelompok kelas 2. Dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3. Wah, rasis sekali ya. Mentang-mentang kuat kan, mentang-mentang kaya. Jadi hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia. Sengaja dia, harus diakui. Dengan adanya dominasi orang-orang barat di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Nah jadi dari sini karena orang-orang barat yang begitu banyaknya masuk ke Indonesia, mereka telah menanamkan budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai budaya asli dari Indonesia. Budaya-budaya itu contohnya budaya-budaya mereka tuh ya kalian paham lah, ya kan? Bahkan perkembangan ini cenderung dipaksakan. Mana tadi? Dan ini telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan. Jadi budaya Indonesia yang dulu tertera itu udah digeser. Sampai sekarang saya tak tahu budayanya kayak gimana. Udah ngikutin budaya barat kita sekarang. Kedatangan mereka juga telah membawa pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Jadi agama Kristen juga masuknya dari bidang sosial budaya ini, dapat dari bidang sosial budaya. Oke, next. Yang keempat, bidang pendidikan. Jadi awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Jadi ada 3 program, yaitu yang pertama politik etis, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Itu kurang paham. Jadi dalam bidang pendidikan nih, meskipun dampaknya kecil bagi pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Oke, segitu aja. Oke, terima kasih telah menonton. Hari ini kita telah selesai. Hari ini saya telah selesai mempresentasikan tugas saya yang telah saya buat. Yalah. Jadi terima kasih. Tolong dipelajari dan kalau bisa diingat. Karena ini penting. Sejarah Indonesia ini penting. Jadi nanti sejarah ini harus sampai ke keturunan kita yang paling terakhir. Kalau tidak sampai, berarti ya nyangkut di situ. Oke lah, wassalamualaikum.